Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umidin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, yang pertama-tama yang saya sayangi dan banggakan untuk teman-teman seperjuangan kita dan untuk Bapak Agung Haryanto selaku dosen ekonomi moneter untuk kelas 5 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan moneter di Indonesia dan inflasi targeting dari framework di Indonesia itu seperti apa. Mungkin saya akan menjelaskan di sini pertama dari tujuan. Yang pertama, dari tujuan kebijaksanaan moneter di Indonesia itu kita pertama berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia, yang dimana yang kita ingat-ingat di sini Bank Indonesia itu untuk menjaga kestabilan rupiah atau memelihara dan mencapai. Jadi yang kita ketahui di sini itu kalau Bank Indonesia itu tugasnya tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga BI itu harus mempertahankan nilai rupiah itu harus balance untuk mencapai tujuan tertentu. Sejak pada tahun 2005 ya, yang kita ketahui BI itu kayak menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Di sini kita tahu kalau kenapa BI itu menerapkan kerangka kebijakan moneter. Yang pertama, kita bisa lihat kalau BI itu melakukan kebijakan moneter ini melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar ataupun suku bunga, dan dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau secara SOP, sebenarnya prosedur itu di sini kita tahu nih penggunaan instrumen-instrumennya. Yang pertama, operasi pasar itu terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Jadi operasi pasar terbuka di pasar uang itu hanya rupiah maupun valuta asing. Dan di sini kita bisa lihat secara operasional itu tadi kan yang pertama itu operasi pasar terbuka, yang kedua itu penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nah, yang kita ketahui, balik lagi ke topik tadi itu sejarah asal usul kebijakan moneter Indonesia. Yang pertama kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang BI, dan sejak 2005 tadi itu kita bisa tahu nih bahwa BI itu menerapkan kerangka kebijakan moneter yang inflasi sebagai sasaran utama. Tujuannya ini untuk BI itu hanya menerapkan ini supaya kita mencegah nih adanya inflasi. Jadi balik kita nih ke topik kebijakan moneter di Indonesia itu, menurut saya di sini sasaran moneter itu ada dua ya. Ada dua, apa tuh? Uang beredar dan suku bunga. Jadi ada instrumen moneter dan sasaran moneter. Kalau instrumennya itu terdiri dari, kita bisa ketahui operasi di pasar terbuka, di pasar uang baik maupun valuta asing. Dan yang kedua itu ada penetapan tingkat diskonto, yang ketiga penetapan cadangan wajib minimum, yang keempat pengaturan kredit atau pembiayaan, dan yang kelima Bank Indonesia juga dapat melakukan cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah (SPBI). Kebijakan moneter Indonesia. Tadi kan kita ketahui ada 5 instrumen moneter ya. Di sini dari 5 instrumen moneter itu dialihkan ke sasaran moneter yang tadi ada dua, yaitu uang beredar maupun suku bunga, dan dialihkan lagi ke inflasi, dialihkan lagi menjadi nilai rupiah. Itu kebijakan moneter Indonesia. Kerangka yang tadi kan kita sudah ketahui ya, dalam kerangka tadi itu ada namanya dalam pelaksanaan ITF Bank Indonesia secara eksplisit ya. Yang kita ketahui itu di sini kita masuk lagi nih, ini agak korelasi dengan inflasi, yang dimana inflasi itu apa? Definisi inflasi saya akan menjelaskan secara singkat, jelas dan padat. Di sini inflasi itu diartikan sebagai meningkatkan harga secara umum maupun terus menerus. Jadi
harga naik melambung tinggi, itu bakalan susah dari produk barang maupun harga jual nanti bakalan menaik gitu. Dan di sini kita melihat ada dua indikator inflasi. Yang pertama IHPB, dan itu indeks harga perdagangan besar, dan kedua PDB, produk domestik bruto. Di sini kita bisa tahu nih determinan inflasi itu secara apa. Yang pertama secara tekanan dari sisi supply, dan yang kedua itu dari sisi permintaan, demand. Nah, tingginya permintaan barang dan jasa itu membuat inflasi. Yang kita ketahui tadi, inflasi kalau diartikan naiknya barang secara terus menerus naik gitu. Jadi inflasi itu bisa kita lihat ekspektasi dari inflasi itu ya dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dan menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Misalnya pada saat hari raya kenaikan gaji PNS dan swasta, nah itu bisa menjadi ekspektasi inflasi gitu. Kita bisa melihat nih di sini nih ada transmisi kebijakan moneter Indonesia. Mekanismenya itu pekerjaan perubahan BI rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, kalau dari jalur suku bunga itu ada kondisi ekonomi resesi, kondisi inflasi tinggi dan overleveragement, dan jalur-jalur transisi lainnya. Jadi di sini transmisi kebijakan moneter di Indonesia itu dari BI rate terus sampai inflasi ya. Nanti kalau misalnya agak harga melambung tinggi itu jatuhnya udah menaikkan inflasi teman-teman. Jadi kita harus mencegah inflasi dengan cara apa? Dengan cara ya kita harus bisa tidak boros ataupun ya seminimal mungkin kita menabung. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kebijakan moneter Indonesia dan inflasi. Selebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata, pengurangan dan lain sebagainya. Bila fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.